semua terbuka. Kita harus disepakati itu kawan-kawan sekalian. Terus maju sampai ke titik tengah, maju sampai ke titik tengah. Oke, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Harrison Report TV. Saat ini saya berada di bundaran Patung Kuda, guys. Dimana pada sore hari ini berlangsung demo mahasiswa. Yang dapat saya lihat sendiri. Nyawa dipertaruhkan kawan-kawanku sekalian. Saya menukik perkataan dari orang-orang sebelumnya. The exploitation below, the exploitation bernation. Tidak ada tidak ada pengusapan manusia di atas pantai sendiri, kawan-kawanku. Hari ini beton-beton besar dipasang ya untuk menghalangi. Maju ke tengah sana, kawan-kawan. Di tengah. Maju ke tengah. Maju. Maju kawan. Di tengah, langsung ke tengah jalan. Ke tengah jalan, kawan-kawan sekalian. Kami mohon kepada pengendara agar secara legowo untuk memberikan ruang agar kami bisa menyampaikan aspirasi. Maju teman-teman, ke tengah. Maju. Sebelum perwakilan dari istana hadir di depan kita, maka kawan-kawan sekalian tidak ada kata mundur. Maju kawan-kawan sekalian, maju. Ke depan lagi, ke depan. Maju ke depan kawan-kawan sekalian. Basri, jangan arogan Basri. Saya ingatkan Basri, setir. Maju kawan-kawan, maju kawan-kawan sekalian. Abang-abang polisi itu sahabat kita kau. Majulah. Ayolah abang polisi, arahkan kita abang-abang polisi. Maju. Perlu kita tegaskan hari ini karena pendidikan kita sangat mahal. Ini mencekik sampah di rumah, mencekik sekali. Apalagi hari ini universitas adalah milik pemerintah. Terus. Itu mahasiswa. Indonesia. Maju dulu. Kawan-kawan, bikin sekarang kawan-kawan. Melingkar. Apa posisi melingkar? Kawan-kawan melingkar. Komando ada di mobil. Kawan-kawan melingkar. Saya ingatkan kepada kawan-kawan untuk melingkar. Kawan-kawan untuk melingkar. Melingkar kawan-kawan. Melingkar sebelum saya mulai orasi ilmiah, berdasarkan kajian, berdasarkan prediksi bahwasannya hari ini Tawarin Jokowi kawan-kawan sekalian banyak problem perjanjian menteri yang itu maksudnya adalah penggantian kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, bahwasannya hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat, kawan-kawan sekalian. Tetapi teman-teman sebangsa dan setanah air, saudara-saudaraku, Mahfud MD pernah berkata, begitu kayanya negara kita dipanggil ahli ekonomi Amerika, dipanggil oleh PPATK pada tahun 2016. Itu beralam yang ada di bumi berdiri ini, kawan-kawan sekalian. Sehingga ahli ekonomi Amerika dia berkata apa? Begitu kayanya negara kita, begitu kayanya kekayaan alam kita, tetapi kawan-kawan sekalian, hari ini kita sengsara. Hasil dari analisis tersebut dia mengatakan bahwa per kepala dia bisa mendapatkan 20 juta tanpa bekerja. Coba kita bayangkan kawan-kawan sekalian, begitu kayanya negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sumber kekayaan alam, tetapi tidak dicekik oleh persoalan ekonomi, kawan-kawan sekalian. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, kawan-kawan sebangsa dan setanah air. Jangan takut untuk intimidasi, jangan takut untuk provokasi, kawan-kawan
kawan-kawanku sekalian. Karena sejatinya kata Ali Suryati, kaum intelektual, kaum ideologis hanya ada di tiap-tiap universitas yang meyakini dan presentasi betul menabung kawan-kawanku sekalian. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ketua Prosma Universitas Islam Jakarta. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Koordinator Daerah Nusantara dari Universitas Wisma Dwi Payana. Prosma, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima salam perjuangan kita, salam persatuan kita, salam semangat kita. Salam mahasiswa. Berapa jumlah kita kawan-kawan? Berapa jumlah kita kawan-kawan? Oleh sebab itu, hari ini kita tunjukkan kepada pemerintah, kita tunjukkan kepada pemangku kebijakan bahwa dunia yang satu itu akan membijakan seluruh kebijakan yang tidak pro kepada rakyat. Maka kawan-kawan, sangat kawan-kawan, perlu kita ketahui bersama. Pada akhir-akhir ini, pemerintah lewat DPR RI telah menginisiasi untuk melahirkan satu rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang itu ialah rancangan undang-undang TNI dan rancangan undang-undang Polri. Teman-teman yang saya banggakan, rekan-rekan seperjuangan, kita telah ada pada masa reformasi, perjuangan abang-abang kita, perjuangan pendahulu kita begitu berdarah-darah. Kita atuh pada dua fungsi abu, kita atuh pada power yang abuse. Oleh sebab itu, ketika rancangan undang-undang kemudian mengarah kepada penguatan instansi tertentu, disitulah kita akan bersuara, disitulah kita akan melawan. Rekan-rekan, berikan semangat rekan-rekan. Kadang jalan koruptor kita sampaikan kepada seluruh pemerintahan terkait yang telah mengeluarkan kebijakannya. Abang-abang polisi perlu digarisbawahi ini termasuk berfungsi bahwasanya mengenai ini akan datang tidak jelaskan apa yang kami perjuangkan. Kami akan kembali lagi dengan skala sebesar yang besar. Walau mahasiswa, walau mahasiswa. Kemudian lebih daripada itu, dalam rancangan undang-undang Polri kawan-kawan, instansi kepolisian kemudian akan dijadikan sebagai instansi yang super body. Penyadapan maupun pengawasan kewenangan dalam ruang cyber itu dilakukan. Sekarang pertanyaannya, ketika penyadapan diberikan hak penuh kepada kepolisian, apakah telah ada aturan yang secara rinci mengatur tentang penyadapan? Tidak ada. Kita masih melek hukum. Oleh sebab itu, ketika kewenangan itu diberikan, maka seharusnya DPR RI bersama Presiden membahas lebih rinci tentang peraturan penyadapan. Kita ketika melakukan aksi di kemudian hari, apabila rancangan ini disahkan, semua yang kita bangun, konsolidasi yang kita bangun, dilihat kawan-kawan, ini adalah dugaan dan patut untuk diskusi berlanjut. Lebih daripada itu teman-teman, rancangan undang-undang TNI terjadi perluasan kewenangan di TNI. Di sini kawan-kawan perlu kita garis bawahi. Ketika TNI yang dalam status aktif diberikan kewenangan atau diberikan kesempatan menduduki jabatan yang tidak seharusnya ada pada porsi dan kapasitasnya, itu akan menjadi ancaman. Apa ancamannya? Logikanya adalah orang-orang dalam negara ini banyak yang kemudian mempunyai pembidangan dan kualitas yang telah ditentukan, sehingga oleh sebab itu kesempatan yang diberikan harusnya bisa secara merata. Perlu kita garis bawahi keberlanjutan dari berjalannya pemerintahan ini kawan-kawan. Patut diduga adanya landing yang mulus hendak diciptakan ketika kita akan dipimpin oleh presiden yang baru kawan-kawan. Ini yang akan menjadi satu ancaman besar. Kita tidak ingin kemudian muncul neo-orba kawan-kawan.
Kita tidak ingin kembali terulang sejarah ada aktivis yang kemudian sampai dengan detik ini orang tuanya masih menangis karena anaknya tidak tahu kemana. Oleh sebab itu, sampai dengan detik ini dan kemudian hari, kami akan secara masif dan konsisten memperjuangkan hak kami. Lebih daripada itu, perlu kami pertegas kelengkapan dari pemberitaan yang diberikan pemerintah ada pada rancangan undang-undang penyiaran. Benar, hal ini ditunda, tetapi apakah ditunda sudah berarti batal? Tidak, kawan-kawan. Pers merupakan pilar keempat dari demokrasi. Ketika jurnalisme dalam investigasinya kemudian dibatasi oleh undang-undang penyiaran, oleh sebab itu kemudian dalam pencarian kebenaran kita pun terancam, teman-teman. Instansi-instansi diperkuat, kemudian kebebasan pers diperlemah, dewan pers kemudian diperlemah. Ini menjadi pertanyaan besar, apa yang kemudian sedang diatur dalam negara ini. Tatanan yang kemudian kami rindukan, tatanan demokrasi, kedaulatan dari rakyat, kemudian mulai dicabut-cabut, kawan-kawan. Oleh sebab itu, kami kemudian mengajak kepada seluruh kawan-kawan tetap teguh, satu padukan barisan, kita perjuangkan kebenaran ini. Pada seluruh pengguna jalan yang hari terdampak dari aksi demonstrasi, ini tidak seberapa. Dampak dari kebijakan itu lebih besar. Oleh sebab itu kami hadir di sini untuk memberitahukan secara langsung bahwasanya pada hari ini Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Potensi kehancurannya begitu besar, kawan-kawan. Lebih daripada itu, ada beberapa isu yang kami kaji terkait dengan pendidikan. Komersialisasi pendidikan. Komersialisasi berarti mencoba untuk membuat sebuah diperdagangkan. Pendidikan dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat yang pertama. Pendidikan adalah hak segala warga negara. Sekarang pertanyaannya, apakah seluruh warga negara telah mendapatkan hak pendidikan itu? Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia itu 31% pada tahun 2023. Pada tahun 2024 tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Perlu diketahui, teman-teman, pada negara-negara lain angka partisipasi kasar pendidikan tinggi itu mencapai 40 sampai melebihi di Singapura sampai ke 90. Apa itu PKPT? Itu adalah kesempatan orang-orang yang dapat mengecap perguruan tinggi. Hari ini di Indonesia, rekan-rekan kita sebaya kita banyak yang tidak mendapatkan pendidikan tinggi. Pertanyaannya, bagaimana pengelolaan negara atas pendidikan? Pendidikan itu pilar kemajuan bangsa, tapi itu tidak dilihat, kawan-kawan. Gagal. Oleh sebab itu, kepada Presiden Republik Indonesia kami menuntut untuk mendesak dia mengevaluasi menterinya atau bila perlu mencopot, karena kami melihat tidak mampu dan tidak layak dia mengelola tata pendidikan di Republik Indonesia. Sepakat, kawan-kawan? Sepakat, kawan-kawan? Oke, kawan-kawan, ada beberapa pun yang perlu kita garis bawahi. Kita hadir dengan tuntutan untuk kemudian mendesak mencopot Budi Hari. Dia menurut pandangan kami tidak layak dalam pengelolaan yang diberikan, kewenangan yang diberikan kepadanya. Data kita, pusat data nasional sementara dibobol, kawan-kawan. Kawan-kawan, tenang. Oleh sebab itu, kita harusnya secara lantang menyampaikan privasi seluruh warga negara penting untuk dijaga, penting untuk dipertahankan. Kesini, teman-teman, ayo teman-teman. Baik, kawan-kawan, satu suara, jangan terprovokasi, kawan-kawan. Kembali. Hidup mahasiswa. Oke, saya pikir itu sementara untuk kemudian menebarkan kembali poin tuntutan kami. Catatannya adalah kepada seluruh instansi terkait, terutama. terutama hari ini yang menjadi penyambung komunikasi kita kepada instansi terkait. Kami menuntut untuk kemudian mendesak dia mengevaluasi menterinya atau 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 mengevaluasi menteri
abang-abang kepolisian, tolong sampaikan kami butuh kehadiran dari perwakilan istana untuk mendiskusikan bersama kami terkait dengan tuntutan-tuntutan yang sedang kami bawa. Kami tidak ragu untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan mendapatkan perhatian dari para pemangku jabatan. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan terkait dengan segala tuntutan akan terus kita perjuangkan, itu catatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fox peduli, Fox Day, suara rakyat, suara Tuhan. Fox Disiplin, Fox peduli, suara mahasiswa, suara rakyat. Maka dari itu, sebagai keterlanjutan suara rakyat yang juga representasi dari kepercayaan bahwa saya adalah suara Tuhan, kami tidak akan mundur setelah kabur. Catat ini. Mungkin kita bisa sampaikan. Terima kasih. Salam mahasiswa, salam rakyat Indonesia. Saya lihat situasinya sudah mulai memanas. Jadi saya minta kepada teman-teman mahasiswa yang memang terafiliasi dalam perjuangan dan pergerakan ini untuk segera merapat ke dalam barisan. Jangan sampai ada hal-hal yang di luar dugaan kita kemudian terjadi. Itu yang kita pesan teman-teman. Maka saya minta teman-teman yang ada di trotoar tergabung dalam barisan biar kita bisa menjaga satu sama lain, teman-teman. Oke, selanjutnya saya berikan kepada koordinator wilayah dan seluruh Indonesia. Ini media mana, Pak? YouTube. Tribun TV. Tribun TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekali lagi ketika saya tanya berapa jumlah kita, teman-teman jawab apa kawan-kawan? Berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Kita lihat kawan-kawan, adik-adik kepolisian dan bapak-bapak kepolisian menutup jalan kita, kawan-kawan. Kita lihat berapa ketika nanti polisi Polri disahkan, itu akan lebih dari ini, kawan-kawan. Lihat kawan-kawan, mereka masih melancarkan lalu lintas, kita dikepung, kawan-kawan. Bagaimana mungkin ketika akhirnya kita mengeluarkan pemerintah menyetujui RUU itu dilanjutkan, mereka akan menjadi fasis, kawan-kawan. Kawan-kawan, pantaskah legitimasi kita ke mereka dan mengayomi dan melindungi masyarakat, kawan-kawan? Apakah pantas? Lihat represivitas, kriminalitas yang dihadapkan oleh pada rakyat, kawan-kawan. Bukan lagi pelindung masyarakat, tapi teror kepada masyarakat, kawan-kawan. Terorisme bukan dilakukan hanya oleh segelintir kelompok, kawan-kawan, tapi terorisme itu dilakukan juga oleh pada institusi-institusi yang terkait, kawan-kawan. Definisi dari terorisme harus kita ubah, kawan-kawan. Di mana akhirnya ada satu undang-undang 1000 nyawa itu hilang, kawan-kawan. Kita lihat remaja yang mati Sumbar dibunuh oleh para polisi, kawan-kawan. Hari ini mereka ingin membunuh gerakan kita, kawan-kawan. Maka dari itu, kawan-kawan, jangan sampai kita terprovokasi oleh para adik-adik kepolisian ini, kawan-kawan. Semangat, kawan-kawan. Selain itu, kita melihat kemarin kita aksi di depan Kominfo tapi tidak ada respon, kawan-kawan. Di mana akhirnya anggaran untuk PDM itu 700 miliar, kawan-kawan. Ditambah lagi oleh utang kepada pemerintahan Prancis 2,1 triliun, kawan-kawan. Di mana akhirnya masih ada celah hacker untuk membobol PDM dan hak kita masyarakat kita terancam, kawan-kawan. Itu adalah pelanggaran yang luar biasa, kawan-kawan. Itu ada genosida hak asasi yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, kawan-kawan. Kita lihat rezim Orde Baru di zaman Soeharto itu bermanifesti hari ini, kawan-kawan. Bagaimana mungkin ketika sebuah RUU dari Polri, penyiaran, TNI, dan RKUHP nanti disahkan, kita akan kembali lagi ke zaman dulu, kawan-kawan. Sejarah itu akan terus berulang, kawan-kawan. Maka bukan berarti kita tidak bisa mengulang reformasi, kawan-kawan. Semangat, kawan-kawan. Kawan-kawan, jika akhirnya kita hanya diam saja, kawan-kawan, kita tidak akan pernah bisa memperbaiki negara ini, kawan-kawan. Negara ini sedang tidak baik-baik saja, kawan-kawan.
Maka dari itu, kita ketika akhirnya melihat hak digital masyarakat, hak sipil masyarakat semua terganggu kawan-kawan. Di mana akhirnya para menteri kita bermain proyek, di mana akhirnya dikomersialisasi pendidikan, di mana di akhirnya anggaran besar untuk Kominfo itu besar sekali kawan-kawan. Ketika kawan-kawan melihat kawan-kawan. Tapi di mana akhirnya itu kebobolan kawan-kawan. Kawan-kawan,